pagi Sobat Ambiar, selamat hari Senin dan selamat Hari Pahlawan ya. Selamat Hari Pahlawan. Ini kita mau mengucapkan tentu saja selamat Hari Pahlawan. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap dan juga sifat para pahlawan dengan semangat juang ya, dengan kerja nyata, bukan hanya sekedar dengan kata-kata ya. Dan ini juga salah satu bentuk kerja nyata. Ya. Kerja nyata. Selamat untuk Trans TV. Mendapatkan penghargaan dari Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 dengan kategori televisi peduli kebudayaan ya. Televisi peduli kebudayaan. Jangan ditutup gini biar kelihatan. Tuh ya. Terima kasih banyak ya. Silakan buat Ati Kodong boleh kembali lagi. Tapi ya, ini tapi kalau ngomongin pahlawan, siapa pahlawan dalam hidup? Kalau kamu siapa? Oh ini Oh ini iya, ya. iya. Ini tuh kan. Saya kenal tuh yang rambut pendek siapa ya? Ya. Itu Mas Oji, Mas Oji ya sama Mbak Jess ya. Trans TV pemenang Jess. kategori televisi CCK peduli Desaran. kebudayaan. Boleh gemuruh tepuk tangan satu Indonesia. Terima kasih banyak Indonesia. Pahlawan buat kamu siapa? Pahlawan buat aku ya ibu aku lah. Kalau buat kamu siapa? Banyak. Ya, salah Tapi banyak juga. Banyak. Oh, iya. Pahlawan sesungguhnya itu adalah diri kita. Wow. Ya, baik, silakan. Karena bilang, saingan ini paling pasti berat penting adalah sekali. diri kita sendiri. Karena kita hidup harus menjadi pahlawan untuk banyak orang. Oh, jadi berkat buat banyak Untuk keluarga orang. kita, untuk teman-teman Betul. kita. Iya. Dan kalau kita tidak bisa jadi pahlawan dalam hidup kita, Benar. jangan pernah hidup. Maksudnya gimana tuh? Ribut kok, saya setuju. Pilihlah untuk Kalau lu nggak bisa jadi apa-apa, ya udah lu nggak usah hidup. Iya. Orang lu nggak berguna untuk orang, lu biasa. harus Iya, berguna untuk orang. Iya benar. Kalau Anda, Tapi sebelumnya, oke terima kasih. terima kasih untuk motivasi yang tidak berguna itu ya. Kalau pahlawan buat saya, Tadi berguna kan? pahlawan buat saya orang-orang terdekat di sini. Siapa? Perlan 86. Kenapa Perlan 86 Terutama ada satu orang, ibaratnya, maaf ya izin boleh Ya, pialanya? mau dikasih. Pialanya saya dedikasikan kepada tukang kendang kita. Kenapa? Karena dia ini dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah. Jadi ngomong-ngomong Perlan 86, Ya. aku terima kasih kepada Om Perlan dikasih telur asin. Oh iya. Cuma King Nasar Sobat yang Ambiar dikasih ya. telur asin Kita ya. juga mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Ambiar yang selalu setia sama kita selama 15 tahun ini ya. 5 tahun. Buat semua doa. 5 tahun ya. Tapi sudah ada beberapa Sobat Ambiar yang udah ngirimin itu loh, tepuk Ambiar. Tepuk Ambiar, makasih ya udah Iya ikut beneran. Ambiar. Ini salah satu Mana? challenge Di mana? untuk Ambiar. Kita lihat dulu di sana. Coba mana buktinya dong? Coba yuk, adik-adik. terharu. Ini tiap pagi pasti nonton ya. Ya. Gimana Ya. caranya, Bung, kalau mau ikutan, Bung? Gimana Bung caranya? Caranya gimana? Caranya ya ngikutin itu tadi. Ya tepuk ambiarnya. Itu baca. Kirimkan ya ke sini ke Instagramnya Kemana? Pagi-pagi Ambiar Trans TV. Nah. Jadi siapa yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah dari Dewi Persik. Ya. Sebesar 10 juta rupiah dari Dewi Persik. Ingat ya, cuma satu nama ya. Kak Dewi kan bilang karena hari ini nggak masuk jadi minta diwakilkan penyampaiannya oleh Iya kita. betul. Jadi Ya. 10 juta dari Dewi Persik. Baik Sobat Ambiar ya, semoga rezekinya Sobat Ambiar di rumah. artinya Tapi kalau Dewi Persik ngomongin aja soal ya. rezeki ya, takdir itu kan memang sudah digariskan, ya sudah qadarullahnya. Takdir yang memang tentu saja harus kita terima dengan penuh keikhlasan ya. Dan berbicara mengenai takdir, kali ini ada sebuah takdir di mana kita akan melihat apa yang bisa diambil hikmah dari sebuah takdir, kehilangan orang tercinta. Ya. Ada seorang konten kreator yang beberapa waktu yang lalu kita undang sini. Baru di sini. Ya, Dia baru cerita bahwa dia itu pengen nikah buat mamanya Iya, betul. gitu ya. Karena mamanya suka sakit. Benar, ya pengen ada yang nemenin juga. Tapi kadarullahnya di tanggal 30 kemarin, di 30 Oktober, sang ibunda menghembuskan nafas terakhir di usia ke-75 tahun. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mimi. Mimi Perli.
Selamat pagi Mimi Pri. Pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan kami juga turut berbela-sungkawa. Iya. Semoga Mimi Pri diberikan ketabahan, Amin. kesabaran, keikhlasan. Makasih, Dan Kak. kami mendoakan semoga mamanya Mimi Pri diberikan tempat terbaik dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya Amin. Mimi Pri ini belum genap sebulan ya. Kurang lebih sekitar 2 minggu lah ya. Belum nyampe 2 10 hari minggu ya. belum. Apa rasanya dalam hati Mimi Pri 2 minggu nggak ada Emak Ratu kalau Mimi bilangnya ya? Hampa banget, soalnya biasanya sama emak bangun tidur dibuatin kopi, sekarang udah nggak ada. Gitu. Udah bingung mau kemana gitu, kayak nggak ada jalan buat pulang. Ya udah, Bisa Papa cerita ngobrol ya sama Mama ya. iya biasanya. Nggak ada jalan buat pulang. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ini dia Mimi Pri berduka dan sudah pasti terpukul atas kepergian almarhumah ibunda tercinta. Sumbat. Mimi, Iya, coba ceritain dong, sakit apa Mama tuh, Emak tuh? emak sebetulnya nggak sakit waktu mau meninggal itu. Hmm. Cuman beberapa bulan sebelumnya udah masuk rumah sakit, tapi dokter nggak ada bilang sakit jantung gitu. Kayak di rongsen, di lab katanya jantung aman. Oh. Kayak capek karena udah tua gitu Kak. Hmm. Tiba kemarin habis live, Habis live dari sini? nggak Nggak live. Live di media Laptop. sosial? Heeh. Oke. kita masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol. Iya ya. Terus aku sempat masakin sayur tahu juga karena kan kalau mau makan berarti kan di itu kan Disuapin? enggak dimasakin Kak. Oh dimasakin? Kamu yang masak? Iya. Terus Habis itu nge-live makan-makan terus nggak lama 20 menit setelahnya gelap gitu terus nggak ada kayak napasnya udah sakit. Sesak. Iya. Oke. Berarti kamu sempat melihat waktu Mak Aku sempat pergi? bawa ke rumah sakit. Oh, sempat bawa ke rumah sakit. Sempat bawa ke rumah sakit? Iya, Meninggal dunia di rumah sakit? di rumah sakit. Kalau menurut dokter meninggal dunianya karena kenapa? Jantung tersumbat. Pembuluh darah jantungnya tersumbat. Iya, Meninggal dunia jam berapa? jam segini. Oh, pagi. Iya, Oh. Kamu jam 9. jam 9. Kamu Jam 9 dibawa ke rumah sakit. Tiba rumah sakit cuma duduk udah itu kayak kesengat. Pas terakhir. Mimi, Kamu lihat? Iya, Mimi tadi cerita bahwa beberapa bulan belakangan ini sempat diperiksa ke dokter karena ada sakit gitu ya, walaupun dokter tidak menemukan apa-apa pada jantungnya, tidak menemukan masalah. Selama emak sakit dari rumah sakit, diperiksa segala macam ke dokter, sampai menghembuskan nafas terakhir itu emak ada cerita apa nggak sama kamu? Ada ngobrol apa nggak? Keluhan segala macam? keluhannya kayak kan biasa kalau mama tuh kayak masuk angin gitu, dikerokin aja sembuh Iya, gitu. iya, iya. Cuman dikerokin sebentar sembuh, tapi yang ini udah nggak ada. Tiba-tiba pergi aja gitu, kayak mimpi Kak. Pasti. Cuma Karena kamu dekat sekali sama mama ya. deket banget. Tinggal cuma berdua ya? Iya, aduh Kak. Jadi sekarang di rumah sama siapa tuh? Aku nggak pulang dulu, Nggak pulang Kenapa? dulu? nggak tahu. Jadi kamu tinggal di mana tuh nggak pulang dulu? Mau ngerantau aja di luar kota dulu. Terus rumah yang di sana, yang sama biasa Mama? Aku tinggalin dulu. Ya itu rumah baru ya sebenarnya. Iya, rumah baru. Nggak ada yang ninggalin, maksudnya pembantu atau apa buat ngejaga? Ada itu ponakan. Ponakan. Masih belum kuat ya? Iya. Karena pasti kebayang-bayang terus. Bayang terus soalnya kalau mau makan pagi-pagi udah dibikinin kopi. Pasti atau apa? Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini Mimi Pri katanya bilang dia sempat ada firasat ya sebelum emak meninggal dunia. Mama aku baru beli kursi empuk biar mama bisa santai. Ini tiba-tiba kempes gak bisa dikompa padahal gak bocor. Padahal mama mau pergi jauh. Kangen mama ya Allah.
semua sia-sia ya Allah. Pantes mama selalu negur aku kalau beli apa-apa selalu bilang, buat apa beli-beli begitu mending uang ditabung. Kan buat mak semuanya uang aku. Tapi mama malah pergi jauh. Jadi ini kursi empuknya baru dibeli. Iya, Berapa lama baru dibeli? sebulan. Baru sebulan. Kan biar nggak duduk di apa Sakit lantai, biar nggak iya. Biar enak, biar iya nyaman tuh, gitu ya mama iyalah. ya. Jadi itu firasat yang kamu lihat dari kursi empuk yang dia minta. Bocor. Iya, di kompa juga nggak bisa. Aku maaf ya, nggak tahu mau ngapain lagi. Waktu emak dibawa dari rumah ke rumah sakit, sempat ada kalimat yang terucap dari mulut emak nggak? Udah nggak bisa apa-apa. Cuman aku tuntun apa astagfirullah gitu, sahadat gitu kan. Sambil nyetir itu aku. Kamu yang nyetir, Iya, cuman berdua. ada kakak aku mangku kan cowok juga. Jadi pokoknya supaya cepat gitu kan sambil nuntun emak udah nggak. Campur panik ya. Iya, Oh iya itu rasanya. Oh, Itu pasti aduh keder sekali. panik sekali itu. panik banget. Iya. Mimi Peri ini dikenal dekat sama emak ya. Sering posting bareng sama emak di media sosial. Rumah juga bikin buat emak. Semuanya demi emak. Dulu kita pernah nanya, Mimi kenapa sih nggak mau pindah ke Jakarta? Soalnya ada emak nggak bisa ditinggalin, emak nggak mau ditinggalin. Kita mau kasih lihat yang satu ini kedekatan Mimi Peri dan juga emak. Mimi masih ingat nggak apa barang pertama yang Mimi belikan buat emak dulu awal-awal ngonten? Kalung, Kalung. cincin. Pokoknya itu pun emak nggak mau yang gede katanya, yang kecil aja gitu. Cuman kemarin kalungnya nggak ketemu kan. Oh hilang. Ketemu. Disimpan kan gitu, nggak mau dipakai, Oh, disimpan. mak tuh kayaknya nggak banyak mau ya. Iya, Mak tuh kayaknya udah aja yang ada aja sederhana aja Kayak gitu gimana ya sih kayaknya. emak tuh orangnya, Mi? Emak tuh emak yang kayak gimana orang? emak baik bang, nggak banyak mau. Pokoknya kadang kalau ditawarin nggak mau. Nggak mau iya. Cuman kadang iseng, nanti emak sawer ya gitu. Kalau misalkan dapat duit kita sawer gitu. Jadi kalau dikasih duit tuh nggak dipakai kak, disimpan, Ujung-ujungnya buat dibuntel-buntel gitu. namanya orang. Mimi paling kangen sama emak ngapain? Kopi. Terakhir bulan apa akhir-akhir bulan ini sehari tuh dibikinin kopi 5 kali. Dikit-dikit ditawarin kopi kayak mau itu kayak Mau ngabisin, ngebekasin. iya. Terus nyium-nyium gitu. Padahal kadang nggak ada apa-apa nangis gitu. Oh ya? Mimi kan, Mimi itu perjuangannya luar biasa ya, bisa berada sampai di tahap seperti sekarang itu juga Iya. kan berkat doa dari emak ya. Ketika Mimi sudah punya hampir semuanya, rumah udah punya, kendaraan sudah punya, udah bisa beli emak ini itu. Emak tuh bilang apa sama Mimi? Dengan keadaan yang sekarang alhamdulillahnya sudah punya hampir semuanya. Seneng banget katanya ngelihat anak udah bisa semuanya, nggak kayak dulu kan. Aku nggak bisa ngomong kak, maaf ya. Gak apa-apa. Tapi pasti perjuangan emak juga begitu luar biasa buat Iya. Mimi. Apa perjuangan dari emak yang gak pernah bisa dilupain sama Mimi? Selalu ngedukung apapun itu. Walaupun mungkin menurut orang salah, tapi emak selalu Iyalah namanya ibu. Selalu dukung ya. Karena emak tahu kamu berjuang ya. Cari uang yang Cari halal, uang. kan. iya. Apapun itu. Mimi masih ingat nggak kalimat yang keluar dari mulutnya emak ketika Mimi mungkin dibully atau diberikan komentar-komentar yang miris dari netizen atau tetangga atau orang-orang sekitar, emak bilangnya apa? Kalau emak selalu ngajarin itu jujur gitu. Apapun yang terjadi harus jujur gitu. Nggak boleh bohong gitu. Karena kan emak sendiri nggak pernah peduli omongan orang gitu. Jadi emak tuh
menasehati tapi melakukan gitu loh, kayak action gitu loh. Nggak cuma teori, Iya. tapi praktek juga. Kalau Mimi punya kesempatan sekali lagi untuk bisa melakukan satu hal sama emak, Mimi mau ngapain? Kalau tahu kalau mau meninggal aku cari dokter yang Terbaik ya. bagus. Nggak tahu kemarin kayak ngerasa bersalah aja. Kenapa? Merasa bersalahnya gimana, Mi? Aku udah berusaha. Tapi Allah ambil. Aku bingung sekarang mau kemana, bingung. Aku kalau misalkan dikasih kesempatan aku mau bawa mama kemana biar sembuh. Mau urus mama masuk rumah sakit yang terbaik maksudnya gitu ya. Iya, sekarang aku bingung. Kamu ditransfer berapa Bingung tahun? aku mau kemana soalnya. Hampa banget. Bangun tidur juga kayak nyesek gitu loh, Bing. Iya. Lo ngomong pelan-pelan. Makanya kamu belum mau pulang dulu ya. Belum. Kangen banget pasti ya. Enggak kan dimatiin ininya. Mimi, kita punya sesuatu buat Mimi. Makasih ya, Kak. Kantornya Omes. Mirip banget sama mama ya, Mirip. itu ya. Aku nggak Mirip tahu. banget. Selain itu kita juga punya beberapa barang yang mau kita tunjukin untuk Mimi. Pokoknya kalau berubah pikiran kamu kabarin ini. Barang yang semoga mengingatkan kebaikan termasuk juga kata-kata yang selalu keluar dari mulut almarhumah untuk selalu menjadi pegangan hidup bagi seorang Mimi. Mimi mau ambil atau mau tunjuk yang mana silakan. Salah satu. Ya, satu ini silakan dibuka. Mimi ambil barang dari ya. Kasih lihat nih. Apa itu, Mimi? Ini uangnya. Ini dibuntel-buntel nggak dipakai. Ini aku ngasihnya kadang kan 500.000 terus disisipin satu. Sama emak selalu dibuntel. Iya, disimpan di tas gitu terus itu diikat-ikat di sampai 3 juta gitu. Oh. Itu kalau emak tuh cerita nggak uangnya tuh dibuntel-buntel dikumpulin buat apa katanya? Katanya ditabung gitu, biar makan nggak boros. Itu sempat ngomong di live sebelum meninggal banget. 20 menit sebelum mama ini nggak boros, nggak sama dengan mama-mama lain tuh kayak muji diri sendiri gitu, kayak centil banget. Memang akhir-akhir ini tuh manja banget. Terus uangnya tuh dibuntel-buntel. Sampai 3 juta. Supaya nggak boros. Itu pesan pentingnya. Mimi mau pilih yang mana lagi? Ya, silakan buka, Mimi lihat di dalam ada apa. Ini buku Yasin. Buku Yasin ya? Iya, aku buat untuk 7 harian itu. Mhm. Aku gemeter. Ada foto mama aku Kasih lihat. itu. Cantik banget. Cantik. Mirip banget sama Mimi. Iya. Untuk 7 harian kemarin kan aku buatin ini, Kak. Buat mau. Dibaca terus pastinya ya. Insya Allah. Yasin untuk almarhumah. Kita punya satu lagi yang terakhir. Iya, ini cincin. Boleh kasih lihat? Cincin emak ini waktu pertama jadi artis. Kamu belinya ini. Iya, karena kalau dibeliin besar nggak mau, Kak. Ini belinya waktu itu berapa? Harganya masih ingat ya? Asih, Berapa? 1 juta. Kan 1 gramnya 1 juta gitu. Ini 1 gram. Iya, maunya yang kecil katanya. Mhm. Kalung juga maunya yang kecil biar sesuai, kan emak kecil banget kan. Ini tuh cincin pertama atau perhiasan pertama yang kamu beliin buat emak? Iya, sebelumnya nggak pernah karena nggak punya duit kan. Oh, Jadi kalau udah ditawarin lagi nggak mau, ditawarin nggak mau. Pokoknya banyak nggak maunya, Kak.
Ya namanya orang tua gitu pasti. Pokoknya duit terus. Mimi, waktu Mimi beli perhiasan ini, cincin ini adalah perhiasan atau cincin pertama yang Mimi beli untuk emak seumur hidupnya Mimi. Ada perasaan apa ketika akhirnya berhasil bayar terus bawa pulang cincin? Senang banget. Dipamer-pamerin di sosial media kan biar mama seneng gitu. Bilang apa? Ya itu di videoin gitu. Pokoknya di videoin. Aku nggak kuat ngomong. Kalau Mimi bisa menyampaikan sesuatu untuk emak, Mak, mau bilang, mau bilang apa? kalimat yang mungkin belum sempat terucap. Iya. Semoga tenang di mana di surga. Amin. Udah nggak ngerasain sakit lagi, nggak masuk angin lagi tiap hari. Aku sayang banget sama mama. Pokoknya aku akan jadi anak baik. Gitu. Makasih ya, Mak. Udah mendoakan aku sampai saat ini, sampai detik ini aku masih terus mengalir rezeki dari lewat emak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Sangat terima kasih. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar Tuhan. Pagi-pagi ambiar geger. Ambiar, geger. Ini dengerin ya. Tadi kan kita mencontoh dari Mimi. Ya. Kita itu mumpung masih hidup, orang tua tuh disayang. Masih ada, orang Mumpung tua masih masih ada, ada. masih hidup. Kita mesti apa yang kita punya. Kayak lagu kan, semua aku berikan untuk mama, itu bukan cuma lagu loh. Bener. Memang kita sebagai anak, itu yang aku bilang. Iya. Kita terus jadi pahlawan untuk ibu kita. Iya. Kita pahlawan untuk bapak kita. Iya. Kita pahlawan untuk adik-adik kita. Kalau kita kakak ya. Karena harus sayang sama orang tua. Betul. Yuk kita sayangin ya, sayang. Karena ini kan dia kan Iya. juga kan orang tuanya nggak ada. Iya. Nah sekarang dia cuma punya keluarga, Adik siapa, sama adik-adik adik apa. aja. Tapi dia punya ini, kayak apa, siapa yang suka bikin gemblong? Oh, tante gue. Tante. Nah itu udah kayak orang tua. Jangan Tante bersedih. Poni. Di sini juga ada Om Perlan yang bisa lo anggap sebagai ayah. Orang tua juga, Om Perlan. Kagak. Oh, Om Per. Kagak. Om Perlan kalau lagi diomongin belaga ngobrol ya. Iya Om Perlan loh. Tahu nih. Tuh Om Perlan ya. Ayahnya Karen Delano kalau di Pagi-Pagi Ambiar ya. Nah, yang ini juga buat kita tuh kayak sepuh gitu. Hah? Orang tua buat kita. Beliau kan lebih Masih dewa. muda loh. Kata siapa? Umurnya sama sama lu nggak? Ah, masa? Sama nggak? Enggak, pengalamannya tapi luar biasa sebagai orang tua ya. Ketawa. Gak apa-apa lah ya. Sahabat Ambiar, kita akan hadirkan nih pasangan Ketawa orang juga nih. tua ya. Ya. Saya seneng banget kemarin Bener. alhamdulillah baru melaksanakan ibadah umroh. Tapi Bener. kemarin juga baru jatuh sakit. Oh, kenapa? Kita pengen tahu di Pagi-Pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia Sultan Jorgi dan juga Anissa, Anissa Trihapsari. Trihapsari. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Wih, udah sehat nih kayaknya. Sehat ya Mbak Anissa. Silakan. Alhamdulillah baru pulang umroh. Tapi kita dengar sakit kemarin sampai masuk rumah sakit barengan sama Aquin ya. Iya. Di sini Siapa yang sakit Mas Sultan? Iya. Gue ya. Ah, enggak, ini sehat. Amin. Wah, kita penasaran sakitnya sakit apa ya? Karena megangnya perut. Kenapa perut yang dipegang sehat? Agak buncit. Kami semua di sini ucapkan terima Terima kasih. Kita masih lihat kemarin Sultan Jorgi sama Aquin jatuh sakit masuk rumah sakit berapa lama total? 1 minggu ya. 1 minggu ya. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa ini.
Barengan masuk rumah sakit. Yap. Iya, kenapa? Sakit apa berdua? Gak ada rencana sih mau Ya, barengan. orang mana ada mau merencanakan sakit ya. Kalau Mas Sultan tuh dari Jeddah udah sakit. Oh. Oh, Dah. Udah sakit. Kita Sakit. memang semua kena flu sih sebenarnya di pada sana saat ya. itu. Lagi musim kayaknya. Karena ya. lagi panas banget di sana. Mhm. Harusnya kan udah dingin ya Oktober ya, tapi ini panas banget. Mas Sultan di Jeddah ngerasa drop sakitnya itu karena kenapa? Sakit sini ya. Nyut bagian sini nih. Ketika di sana ngerasa nyut-nyutan. Ya, Seperti periksa ke dokter atau di rumah sakit di sana? enggak. Harus disehat-sehatin, kalau nggak boleh pulang kan, pasti harus Iya. stay di sana. Tetap dijalanin aja. Jalanin aja. Oke. Terus akhirnya pulanglah ke Indonesia. Diperiksa di dokter atau langsung masuk rumah sakit? Langsung masuk karena malamnya itu langsung sakit ya. Iya, malamnya aku langsung panas 41 kan. Aku nama Langsung ke panas UGD. 1. Terus saya tahan-tahan aja deh. Harus sembuh. Ternyata saya juga nggak kuat. Emang saat lagi nganterin Akuin ke IGD, saya juga sakit. Drop berdua. Drop, terus buang air kecil juga udah berdarah. Oh, ya Robi. Diagnosa dokter apa kalau buat Mas Sultan? Ada batunya. Di saluran sebetulnya kencing ya. Iya. Mie itu ada batunya 2. Nggak bisa. Ginjal satu. 1. Oh wow. Sengklek. Itu yang mengakibatkan kemarin waktu di Jeddah sakit nyut-nyutan. Kalau Akuin diagnosanya apa? Flu. Cuman sekarang kan lagi ngetren tuh flu Influenza A A ya? itu ha. Lu A. Seperti Flu itu. Akuin. Pakai demam. Biasanya kan kita flu aja, cuman ini pakai demam. Demamnya tinggi. Kalau kalau flu kan kita tahu ya dari udara, dari ketemu orang apa banyak lah. Tapi kalau Mas Sultan apa itu gara-garanya? Doain jajan. Nggak jajan dalam artian apa nih? Kan artinya takutnya banyak. Lifestyle sih. Jeroan, makan jeroan segala macam. Oh, nggak, Kurang saya minum air aman. putih. Ya mungkin kurang minum air kayaknya putih, ya, lebih ke minumnya manis. Oke, karena itu. Terus mohon maaf, kopi-kopi yang Kopi yang manis. Kopi yang saset. Oh iya itu bahaya kopi saset, kopi Kopi saset. 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 Waktu melaksanakan ibadah umroh, tapi berarti Akuin juga sebetulnya kondisi badannya gue juga nggak 100% fit ya? Sehat. sehat. Alhamdulillah. Kalau semua aku sehat walafiat. Kita semua alhamdulillah udah selesai umroh, udah tawaf wada, udah menuju pulang lah, mulai sakit semua. Mulai sakit. Tapi tadi ngomong-ngomong kopi saset, apa nama kopi saset? Jangan dong. Mbak Anissa gimana tuh ngurusin 2 bayi loh? Sebenarnya waktu di Jeddah juga aku lebih parah sebenarnya. Flu-nya ya, maksudnya flu-nya parah, udah bener-bener suara tuh udah kayak laki lah gitu kan. Nah karena Soalnya ngelihat udah kayak laki, Iya. kebalik sama teman kita ya. Kenapa maksudnya? Sengau. Kan kalau flu kan kita emang Iya kan sengau bingung ya. kan. Iya, iya nggak Mimi? Iya. Nggak boleh dipancing ya. Pulang ke Indonesia yang 2 dirawat. Iya. Serepot apa Anissa Trihapsari? Alhamdulillah nggak repot karena nggak tahu tiba-tiba kayak ada energi dari Allah aja gitu jadi sembuh Untuk gue. ngurusin ya. Benar iya karena Inilah pahlawan gue pas dengan hari pahlawan. Pahlawan bagi keluarga ya. Wow, di hari pahlawan. Barengan dalam satu ruangan itu boleh sama dokternya? Boleh. Boleh asal bayar ya. Sebenarnya Asal bayar ada uang. sebenarnya harus beda lantai. Beda lantai. Kan nggak mungkin aku bolak-balik kan. Iya. Mbak Ani ngomong lah. Iya. Udah kan ini anak sama bapak lah jadi samaan. Karena itu mungkin salah satu doanya Mas Sultan juga waktu di umroh. Karena kan memang kalau di Madinah kita bareng. Cuman pas di Mekah tuh emang suka jarang ketemu lah sama Akuin gitu kan. Terus dia agak sebagai bapak agak kesel gitu. Kenapa sih nih anak kok nggak bareng-bareng gitu. kenapa nggak bareng-bareng? Ya mungkin dia pengen konsen sendiri gitu kan sebagai anak. Punya gitu niat kan. apa? Doanya impian. Kan Ya, kadang kita kalau semua di- punya hajat kalau di masing-masing Mekah gitu kan. ya. Iya, kalau di Iya, Mekah Madinah tuh emang beda. bareng, Iya, ya. suasananya kan beda sama di Madinah kan. Tapi yang paling manja siapa? Kalau lagi sakit. Oh ini dia. Manjanya gimana? Manjanya gimana? Aduh, lebih dari bayi pokoknya. Misalnya? Gimana kayak gimana? Oh, Coba kita mau lihat ya, dengan wajah garang seperti ini. Ambilin Wajah garang ini. Bayi gimana? Manjanya tuh gimana? Nggak tahu gimana. Misalnya? Berisik. Astagfirullahaladzim. Fisiknya gimana? Kalau nggak inget ibadah sih Masya Allah. Allahu Gimana, Akbar. gimana? Misalnya gimana? Kasih tahu lah. Iya maksudnya cuman gara-gara apa ya, kayak misalnya mijet deh gitu ya. Kan kita jam 3 kan juga capek ya, masih jet lag ya dong. Jam 3 udah bun gitu.
udah mesti bangun tuh aku. Mesti mijetin dia. Terus kalau berhenti namanya juga orang ketiduran ya. Gimana? Break tuh dia. Oh, manjanya kayak gitu. Enggak lah, Itu masih hal normal kecil, lah. Iya normal. Jangan semuanya lah, kasihan. Berapa lama total di rumah sakit berdua? 6 hari. 6 hari. Dua-duanya 6 hari barengan? Yes, iya. Bareng kan, masuk bareng, pulang bareng. Memang bukan maksudnya gini, emang disengaja untuk keluar barengan aja yuk sebetulnya Enggak ada sih, yang- emang Ya alhamdulillah. emang sebenarnya keluar bareng itu kan maksudnya ya ya kalau misalkan memang masuk begini loh. Orang masuknya bareng sakitnya anak sama bapak. Ya kalau keluarnya bareng terus maksudnya harus ada yang lama. Ya enggak kan kadang Bapaknya misalnya suruh lama, mungkin kata terus- dokter oh yang satu belum boleh pulang gitu. Sebenarnya Akun harus 3 hari lagi. Ah. Tapi dia udah nggak betah. Ya pastilah di rumah sakit biarpun ada emak Iya, bapaknya juga. Dulu Anda waktu itu betah 2 minggu? Sebulan. Saya itu Sebulan memang dia. nggak tahu, mungkin kadar Allah. Ya. Sama ya? Iya. Iya, harus 3 hari lagi kan? Disuruh nambah kalau di sini. Terus aja lagi. Tapi jangan di rumah sakit agi. juga dong. Tapi sekarang ada pantangan apa Mas Sultan? Nggak boleh pasang susuk katanya. Enggak ada, aman. Ada sebenarnya. Apa? Apa? Ya makannya harus bener. Terus udah gitu nggak boleh yang manis-manis tadi. Betul, itu nggak boleh banget Mas Sultan, nggak boleh. Cannot. Sama paling penting tuh bukan cuman makanan segala macam ya. Mungkin harus lebih tenang, lebih rileks. Apalagi kan Yang ngomong tenang nggak hidupnya? tenang, insya Allah ya alhamdulillah. Harus lebih tenang, apalagi sekarang. Nggak tahu nih tujuannya nih. Apalagi anak perempuannya ini sekarang lagi dekat dengan seorang laki-laki. Cakep lagi. Kemarin cowoknya itu bilang Jadi bintang tamu kita. udah jadi bintang tamu di sini udah dapat lampu hijau. Tadi waktu off air Mas Sultan Jorgi bilang belum dapat lampu hijau dari gua katanya gitu. Yang bener yang mana sih? Kita bakal lihat dari Coba tadi. kita lihat. Banyak yang grogi ya kalau ketemu Om Sultan. Tadi perasaan kita ngobrol begini-begini ya. Nggak ada masalah ya. Kita pijitin, ambilin kue gitu. Orangnya baik kok, kenapa orang takut ya? Jadi gimana? Sudah memberikan lampu hijau buat Clay? Normal-normal aja. Artinya? Enggak apa iya gitu. Lagi ditonton Enggak, sama dia enggak. tadi Clay telepon. Bukan berarti enggak atau iya ya, kita harus ikutin zamannya anak, tapi bukan berarti di lost juga. Oh. Kalau nggak setuju sama yang tadi, mungkin bisa kami berdua pilih. Dewasa banget kan? Ya kita dewasa banget. Insya Allah aman kalau sama mereka. Pasti nyaman. Nyaman sama ini nyaman sama. Pasti menyenangkan. Iya. Jadi kalau mau akuin mau ke pesta, akuin. Coba kamu. Coba aku dandanin hati. Pertama kali ketemu sama Clay, bener ngomong kayak begitu. Yang baik ya nak. Itu kalimat yang keluar dari Mas Sultan Jorgi. Betul? Kayak lebih panjang deh itu, Bang. Apa kalimat? Bilangnya apa tuh kalau lebih panjang? Jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh urusan sama gue. Gitu. Wih, kok Clay nggak bilang itu kemarin? Ya mungkin dia ini kan di sini kan mungkin menjaga nama baik juga. Iya. Menurut Mas Sultan, Clay ini anak yang seperti apa? Baik. Kata siapa? Kata dia barusan nggak denger. Selain baik apa lagi? Baik. Belum lihat jauh sih. Belum lihat jauh. Sudah berapa kali ketemu? Berapa kali Bos? Sering lah ya. Lumayan. Suka ke rumah nggak Mas Sultan? Datang ke rumah, suka datang ke rumah? Beberapa kali lah datang. Ketemu langsung sama Ketemu. Jadi statusnya tuh mereka udah pacaran belum sih? Nggak tahu udah belum. Udah Yang pacaran? tahu lah yang lebih tahu ibunya sih dibanding saya. Udah pacaran belum Mbak? Coba kita tanya ya. Sepengetahuan seorang Anissa Dekat Andriasa. aja. Kayaknya sih udah. Kayaknya udah. Ada kekhawatiran nggak? Yang penting jangan aneh-aneh. harus Berarti udah boleh pacaran sekarang? Iya kan umurnya juga udah 17 kan. Ya minimal bisa saling jaga diri. Tapi kalau dari seorang Aquin, ada perubahan yang terlihat nggak ketika sebelum dia dekat sama Clay dan setelah dia dekat sama Clay? Apa? Perubahan. Apa? Emang anaknya udah dewasa sih Akuin ya. Iya. Jadi kalau misalnya dapat pasangan sih sebenarnya lebih dewasaan Aquinnya sebenarnya. Oh gitu Makanya kalau misalnya kok om sih? Ya, Iya, bener, bener, Om lah. bener. Betul. Ini pas sih. sama om. Tapi akuin tuh kayaknya dia lebih tahu gini. Karena ada anak yang dia tidak bisa mengontrol dirinya. Iya. Tapi kalau akuin kayaknya dia bisa mengontrol sendiri ya. Iya. Ini boleh, ini nggak boleh tanpa harus diingatkan. Tapi dia udah bisa ngingetin sendiri kayaknya. Kayaknya gitu deh. Iya betul. Tipenya. Karena bukan dikontrol sih. Ya
mungkin kita kelihatan kayak modern, orang tua modern, tapi Iya. tetap aja bahwa Kolot juga. Iya. Ya iyalah, harus apalagi. Oh, kalau dia jalan bareng sama Clay suka dimonitor gitu nggak? Ini anak kemana harus aja? ada Kalau ada temennya. GPS-nya. Harus ada teman. Harus ada Oh, ada asistennya. Ya, Atau kakak saya nggak atau bakal aku. lepas. Atau Jadi asistennya harus ikut terus. Harus yes, ikut. harus. Kemana pun itu. Kemanapun. Mau sampai nonton pun asisten harus. Yes. Ya iya Rian. Kan gua posting tuh ada yang lucu-lucuan tuh bahasa. Tuh. Ah, Oke, ini pun sebetulnya ada asistennya di belakang. Ada. Yang motoin itu tadi yang motoin. Kalau mereka dinner berdua pun di belakang asistennya. Ada. Paling nggak ada supir kita. Paling tidak ada, Ah. paling tidak ada sopirnya. Kenapa lu Mas Oni? Serem ya, ribet ya. Ribet ya. Nggak boleh nggak ribet. Itu kalimat salah, lu bilang ribetnya anak perempuan. Mesti dijagain, lu bilang ribet. Emang kita kira. Kalau kita mah disuruh keluar sama. Lu jalan deh sono pacaran kayak apa kayak gitu. Tapi aku ini pernah protes ngadu aku nih. Banget. Protes sama bundanya. Iya, dia bilang aku tuh 17 tahun nggak ada perubahan. Cuma beda cuma banyak KTP, selebihnya hidup aku sama. Itu kata dia. Iya. Oh. Maksudnya apa tuh artinya? Ya maksudnya masih tetap kayak anak tetap kecil lagi dijaga, terus, tetap masih dijaga. dikontrol gitu. Oh, iya. Karena kan anak zaman sekarang sama zaman aku dulu beda. Mas Sultan, kita dapat kabar dari Clay, katanya dia satu RT lagi nonton bareng ya. Apa sama Clay silakan. Jaga anak saya baik-baik. Ngeri banget tuh, bro. Bro. Dengan nada yang datar, jaga anak saya baik-baik. Oke, buat Mas Sultan dan juga Mbak Anissa Triamsari, kita mau pindah tempat ya. Kita punya sesuatu yang harus dibaca sama Mbak Anissa dan juga Mas Sultan barengan, dijawabnya juga barengan dalam Kotak Surat. Kotak surat amnya. Kesini Mas Sultan. Siapa tahu ada surat dari Clay kan Ya, ya? kotak surat ini berisikan door prize. Ya. Wih. Silakan dibuka lalu ambil salah satu surat yang ingin dibaca. Ya, terserah yang mau baca Terserah siapa. warna apa aja. Mbak Ani boleh, Mas Hijau ada Sultan nggak boleh. hijau? Warna hijau tuh di bawah. Nah, oke. Silakan dibuka dan dibaca, kemudian direspon suratnya. Yang baca kita berdua. Boleh siapa aja. Yang baca kameramen boleh juga. Mbak. Silakan dibaca. Tuh. Dear, Dear Sultan dan Anissa, kalian telah melalui banyak kehilangan dan perubahan dalam hidup. Jika harus jujur, kehilangan seperti apa yang paling kalian takuti saat ini? Oh. Silakan dijawab. kehilangan Antara apa kita. yang paling Iya. ya, Apa ya? Apa? kehilangan yang Kehilangan paling kamu lah. Oh, sweet banget. Gigit. Kok gigit? Oh, gigit donat kali ah. Mas Sultan. Jangan lama-lama. Bingung gue. Ya sama sih sebenarnya sama. Tapi, Tapi Enggak ada pakai tapi ini ngajak. oh nggak ada. Nggak ada tapi sama. sama ya. Oke baik. Selanjutnya. Ayo selanjutnya Silakan buka. Kak Ayo, Mbak ayo, Ani. ayo. Oh, Mas Oke, Sultan oke. deh. Gantian. Inilah yang paling cepat. Oke. Apa aja? Ayo aja. Sultan Anissa, bertahun-tahun bersama bukan berarti tanpa air mata. Dalam perjalanan panjang ini, kapan terakhir kalian merasa cinta kalian benar-benar diuji oleh keadaan? Nah, Nah, tahu lah. Kapan keadaan cinta kalian benar-benar diuji dengan keadaan? kapan tuh sok? Buat gue sih itu adalah apa ya? Proses kehidupan, jadi makin sayang, makin percaya, makin Nyaman. erat, nyaman. Itu Ya. sih. Mbak Anissa mungkin masih ingat? Nggak ada yang gue sesalkan. Iya. Kapan? Kalau kapan ketika Akuin baru lahir. Itu benar-benar yang kita nggak punya job 2 tahun. Oh ya. Yang kita nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan. Tapi harus menyekolahkan Raffi dan harus membiayai Akuin yang sedang sakit. Titik perjuangan terdalam ya. Tapi bisa saya lewatkan kan? Iya. Tapi itu Sama saya, Pak. Iya. benar. Jangan lupa Pak sampingnya Pak. Maaf. 2 Silakan tahun satu itu lagi. adalah waktu yang paling Iya, berharga yang bukan bisa 2 hari loh. keluarga Iya. ini sampai dengan Insya sekarang. Allah, insya Kado lo yang seperti itu ya. Betul. Jalan terbaik yang diberikan Allah. Kita akan belajar lagi tetap di Payu Yabiar. Geger.
Bagi Ambiar. Kalau Ada sumur. enggak ini bukan Kalau apa? pantun. Iya apa dong? Ada orang yang memang dia diciptakan sudah menjadi orang kaya. Ya. Ada juga orang yang diciptakan dia berproses menjadi kaya. Ya. Ada juga yang diciptakan dia tidak jadi-jadi. Ada juga orang yang diciptakan untuk morotin orang kaya. Nggak jadi berarti nggak berusaha dong dia. Ya bukan nggak berusaha. Saya luruskan dulu kalimat sahabat Oke, Anda, boleh ya. silakan Bapak. Anda Boleh. maksudnya ke saya. Enggak juga. Itu dulu, sekarang bolehlah kalau Anda. Tapi ngomongin kekayaannya, ya ini luar biasa rezekinya. Kalau yang ini mendadak kaya. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Karen. Ya Allah mulut. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu. Salah mulu gue. Enggak, tapi jangan terlalu jujur dong, nggak enak, anaknya baik. Ya. Lu mang ini Coba kita cek kekayaannya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ih, aku malu. Ya ampun. Suka gue cek kekayaan orang. Nggak boleh Itu gitu. Jadi klien gue jadi. Nggak boleh gitu. Yuk kita cek yuk. Dibagi-bagi Ambiar rezeki berlimpah karena sedang hamil berbadan 2 ya. Ini dia Putri Isnari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Anasa. Semoga berjumpa lagi kita. Belum dong, kan dia baru nyampe. Oh mau ada obrolan. Oh, padahal Katanya cuma nyanyi doang udah gitu insert aja. Orang mah kalau hamil kan perutnya yang besar ya. Iya. Kalau ini cincinnya yang besar. Putri bawa apa ke sini? aku bawa apa ya? Ya bawa kemewahan. Oh berita bahagia dong. Berita bahagia. Berapa bulan sih Bawa sekarang? kemewahan bakso cantik. Detailnya belum tahu. Detailnya nggak tahu tapi Ya, udah Takut ain alhamdulillah ya. udah melewati masa fase hamil mudanya. Iya. Oke, nah baik kalau gitu terima kasih kita ketemu Udah, lagi. terima kasih bener ya. Putri Isnari. Tadi mohon maaf sahabat kita bilang mungkin kurang berkenan. Iya, Karen Delano. Kan dibilang mendadak kaya. Mohon maaf jangan masuk ke hati ya. Ya, jangan didendam, Jangan ya. masuk ke hati ya, jangan dendam ya. Memang Nggak begitu. apa-apa, Kak Jangan Karen. dimasukin Nggak apa-apa karena itu kenyataan em. Astagfirullahaladzim diulang lagi. Putri kami Tapi ucapkan kaya karena dia senang. Karena memang dunia itu dikejar sebagaimanapun tidak akan ada habisnya. Betul. Betul. Apapun yang kita punya kurang terus. Pengen ini, orang punya ini, kita pengen lagi. Jadi nikmati yang ada. Dengarkan apa kata Duta Koperasi Simpan Pinjam ya. Kita mau kasih lihat, ini dia sahabat Ambiar, berita bahagia dari Putri Isnari. Silahkan duduk sayang lo Putri. Put, Alhamdulillah. kasih lihat suami. Alhamdulillah tuh. 2 garis. Waktu itu suami bilang apa? Suami tuh kan paling gengsi nangis di depan Umum. ya, umum ya, Iya. laki-laki lah ya. Cuman dia seneng banget sampai kayak Masya Allah meluk, kayak lebih proteksi sekarang itu aja. Itu kan depan kamu. Yang kamu tahu di belakang kamu? Di belakang aku ya, Neng-nong-nengklung. ah, Nangis maksudnya. ya Neng Nong, Tahu dari mana dia? Apa itu Neng Nong? Aku nggak paham loh Neng Nong. anak sering, Nangis itu bahasa jaksel zaman sekarang parah. Oh Neng Nong. Ningkung. anak sering bilang tadi. Nangis, tahu dari mana kamu dia nangis? Aku ngelihat sekilas sih, kan toilet kan, dia masuk ke toilet ya aku lihat. Gitu. Bukan karena toilet lagi mampet dia nangis. Enggak. Laki-laki itu emang gitu ya? Iya. Mbak Sultan juga gitu Mbak Anissa. Kadang pede. kalau nangis tuh di belakang nggak mau ngeliatin gitu. Enggak dia sih. Saya nggak pernah. Depan belakang sama aja. Depan belakang sama aja. Maksudnya Mbak Ani. Mas Sultan bukan elu. Masih pagi ya. Dia ketawa aja. Itu pertama kali tahu kamu berbadan 2 kapan? Masih ingat nggak? Aku paginya cek, terus dia kan lagi ke Empang. Terus Putri kasih taunya sore, kayak mau ke malam gitu. Nah Putri pas kamu tahu garis 2 kamu langsung nyanyi ini nggak? Lai. Gak nyambung, Kan waktu tamasya ke Binaria berbadan 2. tapi itu kan jabla ya. Loh, kan ini tuh intermezzo. Gak pada bisa Oh, dia kan bukan, bercanda dia sering deh. dibelai. Kalau dia bukan jarang dibelai. Azim, aku tuh sensitif parah. Oh, iya. Put. Terus seprotektif apa sekarang suami Abdul Aziz? Kalau yang banget sih enggak. Kayak contohnya nih izin ke Jakarta ini aja tuh membutuhkan Ngerayu rayuan apa? maut yang agak lumayan ya, maksudnya
nggak sekali ngerayu langsung. Kayak gimana, rayunya gimana? Coba kasih contoh Coba Kak. ceritanya ini masalah suami dia. kamu ya, ini suami kamu. Enggak ada. Ya lu aja yang paling dekat. Jauh banget mana selera dia begini. Ini Bang Ajis kesini, gila dia. Mana coba Kayak ngerayunya? misal kayak Abang. digambarin gitu kayak aku di sana pengen ini dulu, pengen kerja dulu, pengen kayak liburan gitu. Syuting-syuting. Jadi kayak ya, jadi kayak pengen bawa dirinya jadi lebih happy. Semangat, lebih happy. Semangat kayak gitu. Nggak gampang Dia tapi. gimana? Abangnya gimana? Abang-abang gitu. Enggak, ya kayak gitulah. Cukup aku yang tahu ya bagaimana cara. Ya kan kita merayu pengen suami. tahu bahagianya gimana. Ya pokoknya kayak boleh nggak Putri kan senangnya kayak gini. Oh. Ya pokoknya ngasih gambaran-gambaran yang buat Putri happy gitu. Ya, Jadi akhirnya akhirnya boleh. Berapa lama kamu boleh dikasih di Jakarta? Nggak sampai 2 minggu ini. Nggak sampai 2 Kirain minggu. setahun boleh di Jakarta. Enggak dong. Kan abangnya bisa ke sini. Abangnya bisa kesini tapi kan kerjaannya gimana? Di sana bener Iya, iya. ya. Bener. Ini kita mau kasih lihat ya perbedaan Putri setelah dia hamil atau berbadan 2. Hamil anak pertama Putri Isnari akui lebih sensitif, gampang nangis dan juga marah. Jadi kenapa? Parah sih Kok kalau bisa? nggak tahu Putri kan nggak ada mual, nggak ada muntah, alhamdulillah. Nggak ada juga yang ngidam pengen ini pengen itu, tapi lebih sensitif sama kalau Sensi aja gitu ya. pengen lebih diperhatiin kayak gitu. Kalau misalkan kayak nggak ada kabar kayak gitu itu bisa nangis. Overthinking ya, Pokoknya, macem-macem ya, gitu. lebih kayak gitu. Oh iya? Ya aku juga dulu waktu anak ke-8. Mamanya anak. Tapi bisa loh, Ajis yang ngidam. Ngidam apa? Oh, Ngidam Ajis, jadi kayak misal dia mau makan apa, kalau dia pengen makan ya harus di detik itu juga meskipun tengah malam kayak gitu. Mas Sultan gitu nggak waktu ngidam Mbak Ani? Waktu hidam. Waktu Mbak Ani ngidam gitu nggak? Gimana? Enggak, dia mah. Saya lempeng orangnya nggak tahu, bingung. Oh, Nggak tahu. Kalau dulu kamu ngidamnya apa waktu itu? paku. Kunci kali ah. Nanya orang hamil mengidamnya apa? Hamil waktu Rujak. yang dulu itu. Bakso yang dulu. Iya. Aduh jangan bahas-bahas yang dulu. Yang sekarang. Putri ada nih. Jadi sekarang tuh kalau ngomongin apapun sekarang ke kamu harus lebih hati-hati gitu. Iya agak lebih cepat ini sih, tapi kan itu nggak bisa dibuat-buat ya. Iya. Jadi buat yang ketemu saya terus saya agak gimana mohon maaf. Berarti kita di sini kalau ngomong mohon maaf. Enggak Mbak gitu Putri, juga maksudnya. Tapi ada nggak pernah orang misalnya komplain ke kamu, Putri kamu sekarang kenapa sih jadi lebih sensitif walaupun misalnya mereka tahu kamu keadaannya sedang berbadan 2, ada nggak yang kayak gitu? Atau di Instagram gitu? Suami sendiri sih. Bilang apa dia komplainnya? Komplainnya kayak kenapa sih sedikit-sedikit marah, kenapa sih dikit-dikit nangis, kayak gitu. Ya aku bilang ya ini bukan mau aku, kayak gitu. Mending kamu dikit-dikit marah, dia dikit-dikit operasi hidung tuh kayak. Tapi Putri tuh sekarang kamu putihan ya. Maksud lo apa? Astagfirullahaladzim. Enggak, Parah dah. sih. Astagfirullah, Parah, dia dua lagi kali sensi. loh. Datang ke sini putih. Kan dia emang udah putih dari waktu zaman dulu. Kenapa lu? Iya. Maksud lu karena duit, dia berduit. Sekarang gimana sih? Iya. Mendadak. Jahat deh Karen. Sekarang emang iya ada orang cantik terus sekarang nggak ada duit. Iya juga sih. Duit dulu. Halo. Orang punya duit tuh bukan berarti kulitnya harus putih. Lo lihat tukang Bukan kendang masalah tuh, lihat tuh. makanya. Mau jadi cantik harus effort, say. Tapi kan cantik nggak harus kulitnya putih. Ya memang itu betul. Tuh lihat tuh, oh orang kaya tuh. Coba biar kita mengasih lihat yang satu ini ya. Sedang hamil anak pertama, Putri Isnari akui kesepian karena suami sibuk kerja. 3 kali lipat dia sibuknya. pas Sibuknya. hamil. Pernah pas kamu lagi hamil ditinggal paling lama berapa lama? Dia nggak pernah yang nginep sih, tapi bisa dari yang pagi sampai tengah malam itu pernah. Terus juga dia sekarang kuliah. Sambil kuliah, sambil kerja dan alhamdulillah lagi meniti perusahaan sendiri kan. Tapi hebat loh. Jadi sibuknya tuh double. Alhamdulillah dong, bagus dong kalau begitu. Tadi Karen bilang pas lagi Nggak bacain ada ya. artikel, Karen gini, mirip Ical ya Bang Ajis. Gue bilang astagfirullahaladzim Karen. Emang kenapa Papa Ical? Ya kan maksudnya kalau Bang Ajis kan beda dong face-nya sama Papa Ical. Beda. Iya Karen ini sama-sama. Tapi pernah berantem nggak itu karena perkara dia terlalu sibuk? Oh pernah, sangat. Apalagi kamu sensitif. Ya kan Putri di sana sendiri ya, maksudnya ada kakak, cuman kan kakak juga berumah tangga, gitu, yang bisa yang selalu setiap hari, pokoknya harus 24 jam nemenin Putri kan nggak bisa. Akhirnya
ngambil orang buat Nemenin. nemenin. Cuman kan beda ya namanya suami sama orang lain yang nemenin kan beda. Suami ngurangin aktivitas nggak akhirnya setelah kamu komplain dengan segala macam kesibukannya? Tetap aja. Tetap nggak apa-apa dong. Karena Putri nggak mau ngelarang kerja juga, ya itu ya udah selagi dia benar kerja ya udah. Iyalah yang Emang penting. pernah dia nggak bener kerja? Ya. Selagi kan aku bilang kerja. Tapi kan ada indikasi kalau dia ngomong Kenapa begitu. sih Anda itu selalu menjadi kompor tapi iya bisa juga loh Put. Ada curiga gitu ya? Enggak sih, ya namanya juga orang capek kerja, ya butuh hiburan dan lain-lain. Yang penting aku tahu itu aja. Pada saat butuh hiburan dia kemana? Dia tidak udah. Aku ke Tapi tadi kamu bilangnya kayaknya nggak gitu. istrinya gitu loh. Kadang dia misal kayak mancing, kayak gitu-gitu. Mancing apa? Ikan, astagfirullah. Kalian tuh ya bentar lagi dia nangis loh. Orang dia lagi sensitif. Enggak Kan di apa-apa, sana tisu. sungai. Rating kita suka bagus kalau ada yang nangis. Aku happy hari ini, aku happy. Jangan, enggak. Tapi yang aku lihat dari seorang Putri ini dari dulu sampai sekarang ada perubahannya. Perubahannya gini, Iya, apa? Ya. lebih tenang. Lebih tenang. Kalau ngomong lebih kalem, Kontrol. lebih berwibawa. Dari dulu kalem kok. Enggak, maksudnya kalau sekarang tuh gini, teratur ngomongnya tuh Tertata. sesuai. Oh, dulu emang gimana? Kalau dulu kan anak-anak banget Oh, kelihatan, kalau iya. sekarang enggak. Abang, izin saya mau bertanya. Iya. Ini yang di sebelah emang gak ada bunyinya. Oh, di mana? Dia tadi bilang, kayak aku, semuanya pada minta kamu kayak aku. Rezekinya amin, alhamdulillah ya. Put, apa yang silakan. Lihat, boleh close up ya wajahnya Putri. Apa yang ingin disampaikan untuk Mimi Pri, silakan. Buat lakinya dong. Buat lakinya dong. Abdul Aziz silakan. Yang mau disampaikan apa Iya. ya? Perasaan kamu aja sekarang. Jaga-jaga diri apa gimana gitu. Abi komunikasinya lebih baik lagi ke Putri ya, jangan terlalu sibuk kerja. Oh, gue pengen nangis ya. Bapak nangis aja. Ayo nangis. Gak ada yang meluk, biasa dia yang meluk. Kalau di bintang tamu gimana dong? Kenapa komunikasi Aku udah yang bagus? belum deh. Iya, Nangis. punten Mbak. Oh, sensitif. Apa ya, semangat terus kerjanya, kuliahnya juga semangat. Putri tahu Bi mau apa kerja ini untuk keluarga, buat Putri juga. Maafin sering komplain tentang kesibukan Bi, tentang komunikasi. Pokoknya sehat-sehat Putri di sini. Maaf Putri di sini banyak jajan. Putri banyak jajan, Putri banyak komplain juga di sini. Makanya semangat terus ya. Putri, Ya, jujur kepada kita. apa? Ada apa rumah tangga kamu? Tidak ada apa-apa, cuman kayak ya namanya juga kita LDR ya. Udah seminggu. Aku udah setahun gak LDR jadi. Kenapa? Ini pertama kali lagi. Kenapa kamu masih menerimakan semua ini, Putri? Ya emang suami istri. Menerimakan suami. Gimana sih? Iya. Tapi dia sedih banget loh, beneran loh dia sedihnya. Kenapa sih? Kenapa kok ngerasa begitu? Aku bingung loh. Ini karena apa ya? Karena lagi hamil aja kali ya. Hormon aja kali ya. Mungkin ya. Tadi maafin, aku jajan di Jakarta. Suka ngerepotin. Kadang kalau dikasih jajan tuh kayak, ih dikasih. aku nanti Jangan kasih." pernah menyesali kalau kamu jajan. Tapi Sesalilah kayak kalau suami takut kamu yang jajan. Takut ngerepotin Gak aja. merepotin, itu memang kewajiban suami. Maksudnya Putri selalu minta jajan. Enggak minta, dikasih. Maksudnya dia Bagus ngasih dong. aja gitu. Ada Cuman kayak ada ngerasa kayak takutnya ngerepotin. Enggak ngerepotin. Justru dia membuat kamu, Kamu supaya bahagia. diam. Supaya diam, jadi dia bebas mau ngapain. Karina. Gak boleh gitu. Lah, kan Putri dikasih langsung nggak perlu Alasan, dipinta kan? Tapi kita live, kebenaran itu nanti aja off air. Put, kita mau kasih lihat. Makin kepikiran Putri, tapi kemarin happy ya nonton idolanya ya. Happy. Konser di sini kemarin ya. Betul, bareng Anasar sih, tapi Anasar kayak nggak kenal gitu loh. Karena aku setiap nonton apapun, aku tidak mau diajak nyanyi atau apa. Sekalipun dia bintang internasional, aku mau duduk VIP, nonton, dan dijaga. Maaf, ini bukan soal nonton konser kebetulan kemarin. Nonton kebakaran katanya. Terima kasih dari artis internasional datang di Happy Bang. Mana sih?
Cantik sekali Putri tadi ya. Ya cantik. Cantik banget ya. Allah. Cantik banget, cantik. Itu suami konsepnya nggak protektif berada segala macam ketakutan. Apa kamu nonton konser lagi badan? Itu kebetulan ada mama mertua aku. Ada mama mertua. Iya, jadi bareng mama mertua, bareng kakak. Jadi rame lah gitu. Jadi dia nggak terlalu. Dan Putri juga sesuai porsinya, nggak yang lompat-lompat kayak gimana. Kenapa enggak? Kenapa enggak lo? Lagi hamil. Oh iya juga. Ya menjaga Oh, lah, iya, kan lupa. sudah di. Tapi kamu beneran, kamu sempat ketemu King Nasar gak? Karena King Nasar duduknya paling depan. Nggak ketemu tapi aku telepon kan, namanya Kamu juga kan guru saya Telepon kan, King Nasar. telepon gitu. Tapi aku reject karena buat aku, udahlah ya. Ya udah lah ya Ini lagi, ya udahlah ya. Lu yang jarang ketemu aja di reject sama dia. Karen ketemu tiap hari aja masih di blok WhatsApp-nya. Iya lo gak boleh sensi. Putri nyanyi dong, sedikit aja, banyak-banyak ya. Takut ya ada suhunya di sini. Teng teng jadi teng. Nancy Ajram di pagi-pagi ambiar ini dia Putri. Putri Ajram. Ini mah pengen di depan pasti. Pagi-pagi ambiar geger. Ambiar, selamat pagi. Kami semua mengucapkan terima kasih Bapak sudah hadir ya. Iya Pak. Seorang pedagang PMP jadi viral di media sosial atas kejadian yang menimpanya. Itu kenapa bisa sampai terguling kemudian masuk ke dalam solokan itu, Bu? Gerobak PMP Bapak. Apa yang terjadi, Pak? Ini Pak ya, saya kan jualan dari jam 2 siang berangkatnya sampai malam. Pas kebetulan jam 6 sampai jam 8 malam itu hujan gede, deras 2 jam tuh. Begitu hujan udah reda, baru saya bisa keliling lagi. Itu juga masih gerimis. Keliling. Pas kebetulan saya lewat situ, lewat gang situ yang ada kalinya. Nah, setiap hari lewat situ, kan rute saya situ jualannya. Lewat situ, memang kelihatan airnya deras ya, deras tapi nggak dalam, masih kelihatan jalannya. Pas lewat situ saya ban yang kanan itu nabrak ini hebel yang kanan. Mas saya nggak kelihatan kan, saya ngelihatnya yang matanya yang kiri gitu, yang berdorong. Nabrak hebel, ban yang kanan ngangkat, otomatis oleng. Kehilangan keseimbangan. Keseimbangan. Ditambah air deras lagi. Pas kebetulan kirinya kali, langsung kejebur, hanyut. Gitu. Nggak ada yang bisa terselamatkan? Nggak ada, cuma ini doang itu pelek. Itu juga nyangkut di bawah jembatan. Nyangkut. Jadi ini hanyut gerobaknya, hanya tersisa velg aja. Pelek. Ketika ngelihat gerobak PMP punya Pak Ajat hanyut, saat itu dalam pikiran Pak Ajat apa, Pak? Dan saya pikiran saya campur aduk, ya, terus kaget, sedih juga ada, sedih, itu udah pasti sedih ya. Ya udah campur aduk aja pikiran saya itu. Yang membuat lebih sedih, kami menemukan sebuah fakta tentang gerobaknya. Kita mau lihat.
Ya, bikin haru. Ternyata gerobak Pak Ajat yang hanyut ternyata hasil buatan tangannya sendiri. Bikin sendiri gerobaknya. Ya bikin sendiri. Itu juga dibantuin sama bos saya. Sudah berapa lama Pak bikin atau jualan pempek? Dari tahun 2017 sudah 8 tahun lah. 8 tahun. Ini gerobak pertama? Yang hanyut. Iya, maksudnya yang hanyut pasti yang pertama. Maksudnya gerobak pertama yang dibikin sama Pak Ajat atau sebelumnya? Iya. Habis biaya berapa Bapak buat gerobak itu? Habis 2.500.000. 2.500.000. Itu ketika gerobaknya hanyut, apakah sudah berhasil menjual pempek? Ada berapa porsi atau sama sekali belum? Udah ada sih sekitar 10 porsi. Sekitar 10 porsi. 10 porsi. Di saat kejadian itu ada yang menolong warga, ada yang melihat? Ada bapak-bapak di luar rumah itu nyamperin saya. Dia nanya, "Bang, kenapa gerobaknya dihanyutin?" Saya, Siapa yang mau hanyutin gerobak ya Pak? iya, saya bukan dihanyutin Pak, ini saya juga nggak tahu ini nabrak ini apa batu langsung ini aja gitu, langsung oleng gitu saya. Ini jadi viral ya Pak? Iya. Yang menyaksikan ini banyak sekali netizen yang akhirnya memberikan komentar. Termasuk istri sama anaknya. Kita mau kasih lihat yang satu. Pak Ajat ungkap reaksi keluarga. Istri saya nangis, anak saya nggak sanggup lihat videonya. Itu istri sama anak tinggal di mana Pak? Di kampung, di Pangandaran Di kampung. Pangandaran. Pak Ajat berarti Pak Ajat sekarang belum jualan lagi? Semenjak kejadian belum jualan, kan bikin gerobak dulu. Habis bikin Pak Ajat kenapa nggak nyoba jualannya nggak keliling? Maksudnya kayak ada kan yang depan rumah doang Ya. gitu. Jadi orang tuh beli pempeknya Pak Ajat di situ gitu. Kenapa nggak gitu aja? enggak, kalau gitu gimana ya? Atau lebih seneng muter? Ya lebih senang motor gitu. lebih senang muter. Senang Untungnya motor. Tapi dengan banyak ya yang Iya. dengan kejadian seperti ini Pak Ajat dari netizen atau yang nonton ini ada kasih bantuan juga nggak ke Pak? Iya. Alhamdulillah banyak yang ini yang bantu saya gitu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah membantu saya gitu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu yang Amin, amin. yang membantu saya gitu. Amin. Nggak bisa disebutin satu persatu namanya ya. Pak Ajat, tapi istri sama anak ketika tahu kejadian ini bilang apa sama Bang Pak Ajat? Ya bilangin, "Neng, saya habis kena musibah, habis gerobaknya hanyut." Ya, Bapak langsung telepon? langsung telepon. Ya udahlah nggak apa-apa, ikhlasin aja, pasrah gitu. Mau diapain lagi kan namanya musibah gitu. Ya sambil nangis gitu Pak teleponnya. Pak Ajat, banyak orang baik yang tadi Pak Ajat sempat sampaikan. Terima kasih kepada orang baik yang sudah memberikan dukungan untuk Pak Ajat. Berkat viralnya tayangan yang kita saksikan tadi di awal ya. Kita mau kasih lihat, ini dia dukungan orang-orang baik untuk Pak Ajat. Itu ada yang memberikan bantuan gerobak juga? Ada Patri, Fitri ya, Tri. Tapi belum dipakai gerobaknya? itu gerobaknya. Iya. Ya maaf Patri ya, itu gerobaknya kegedean. Tapi sama saya juga ntar mau dimodif lagi gitu. Oh, Biar bisa. Pak Tri gerobaknya kebesaran katanya, tapi mau dimodif ya. Rencana mau jualan lagi kapan Pak? Insya Allah besok juga udah mau jualan lagi. Amin, amin. Biasa jualan di daerah mana aja? Daerah Kebagusan aja Pak, sekitar Kebagusan. Kebagusan Ragunan, Jakarta Selatan iya, ya, Jagakarsa ya. Jadi buat Oh, sobat itu di ambiar, Jakarta? Jakarta. Kirain itu di Tasik. Kebagusan, Ya kan orang Pangandaran. Kebagusan di Jakarta Selatan. Ya, oh di Kebagusan. Ini buat sobat Ayo ambiar ke nih ya. Jakarta. Yang di daerah Kebagusan, Ragunan, Jagakarsa. Oh ya ini Allah. bagus sekali. Bagus sekali Ini baru nih. Ini yang gerobaknya. baru jadi Pak. Baru jadi ya. Alhamdulillah besok Pak Ajat sudah mulai berjualan pempek lagi di daerah selatan Jakarta. Silakan kalau buat sobat ambiar ketemu ya. Tolong dibeli pempeknya ya. Semoga Ya. ada hikmah, termasuk juga ada alasan kenapa semua ini terjadi. Ternyata berkah yang begitu luar biasa yang didapat oleh Pak Ajat. Pak Ajat, ayo dong bawa pempeknya ke sini sih. Kita pengen nyobain Pak. Ya ini pempeknya ada di sini. Wah besar-besar Ajat. sekali ya. Pak, Kami di sini menjual pempek Pak Ajat. Pempek lenjer. Ada pempek juga kapal selam. Kapal selam. Ini pempek Ajat. Atu dijat. Ajat. Enggak Pak Ajat. Pak. Pak, silakan. Silakan Pak. Dinyalain dulu kompornya Pak. Ya. Ini Bapak pempeknya buat sendiri Pak. Sok ditekan Pak Ajat. Emang harus ditekan sedikit Pak Ajat. Tak gitu. Lagi Pak Ajat lagi. Lagi. Lagi Pak Ajat lagi. Lagi. Karen bantuin dong Karen. Oh, bantu, bantu. Ini anaknya Pak Ajat ya? Siapa namanya? Ini anak Pak Ajat namanya Jarjit.
Silakan Pak Ajat. Tapi kalau di, Berani-beraninya dia masuk. kalau di tempat saya keliling Pak, Bang ya, pempeknya enggak gini, dipotong-potong dulu. Oh. Biar lebih matang sampai Iya. dalam. Oh iya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. silakan Bapak yang Ya. ada. Sok, gak apa-apa dicobain dulu digoreng nanti kita potong-potong. Boleh kita coba cek dulu minyaknya sudah panas apa belum? Karen Iya. silakan pinjam tangannya boleh? Nggak usah. Enggak, Sok, mau dipotongnya pakai apa Pak Ajat? pisau, Pakai Pak. pisau ya. Pakai pisau. Karena kalau pakai garpu nggak bisa. Oh, maksudnya dipotong Ya, sebelum ini dulu. mateng ya? Oh, iya sok. iya sok. Pak Ajat sok. Pak Ajat Jangan sehari kok, Masalah. bisa berapa banyak pempek yang Pak Ajat jual Pak? kalau sekarang lagi minim ya Pak, paling 40, 40. kadang 30. Ada telepon masuk. Halo, Halo, bagi-bagi ambiar pempek Pak Ajat. pempek Pak Ajat siapa? Dewi Persik, di mana? Di Jember. Ya Dewi Persik. Oh, mau nyumbang. Sok Pak Ajat goreng. Minyaknya udah panas belum Rian? Coba Karen tangannya dong. Ya, Ih kayaknya udah deh. kayaknya udah panas itu. Coba Mimi Peri, cobain dulu tangannya. Oh, ternyata belum. Ya udah deng, udah tuh. Udah. Nah ini yang udah janda. Ya, yang udah ini janda yang udah dipotong jadi. dulu Pak. Potong-potong. Dipotongin dulu Pak Ajat. Ceritanya kan Iya, namanya kan. di TV Pak Ajat. Kalau yang bikin cukonya itu siapa? Bos Si saya, Paramida. Pak Ajat yang bikin cukanya. bos saya. Oh, bosnya. Oh, jadi ngambil dari Ya, ngambil di bos. dalam, ya. Oh, kemudian Pak Ajat yang jual. Sebelum jadi penjual pempek, pekerjaannya apa, Pak? Dulu saya jualan aksesoris Pak, kelotokan. Jual apa? Aksesoris, Kelolodan. aksesoris kelotokan. Kelolodan. Kelotokan. Oh, kelotokan. Kelotokan itu apa kelotokan? Apaan sih? Ini ya, aksesoris, jepit rambut gitu. Oh, Ya. jepitan-jepitan rambut, Oh, karet-karet rambut gitu ya Pak. Kita mau kasih lihat artikel ini tentang Pak Ajat. Gerobak hanyut, Pak Ajat akui kesulitan kirim uang untuk istri di kampung. Sabar ya Pak Ajat. Berapa lama kemarin sempat nggak kirim uang, Pak? Nah, sekitar 2 minggu ada sih kan nggak jualan-jualan saya. Anak ada berapa? 2, Anak kedua. Yang paling gede umur berapa, Pak? 14 tahun, 14 tahun. Terus yang paling kecil? 5 tahun. 5 tahun. Ya, Tapi Pak Ajat rezekinya sekarang alhamdulillah ya, Iya. Pak ya. Sok sambil dicoba Pak Ajat. Iya. Iya, ini aku sambil goreng takut gosong. Enggak, kamu nggak pernah nyobain masakan, saya aja yang masak ya, silakan. Sok, cobain dulu Sok. Ini PMP Pak Ajat, PMP Pak Ajat. Pak Ajat siapa tahu nanti malah punya usaha pempek sendiri, maksudnya nggak ngambil dari orang, punya rumah makan pempek, amin ya. Ayo dikuahin dulu itu Karen. Cukonya ditaruh dong. Kuahin dulu sayang, terus dicoba. Dah. Nah, kita coba ya, yuk kita coba yuk. Pempek Pak Ajat. Yo. Gimana rasanya? Endul. Mudah kan? Pempek Pak Ajat ya, Pak Ajat pokoknya berkah selalu buat Sobat Ambiar. Sekali lagi kalau ketemu Pak Ajat, insya Allah besok Pak Ajat sudah mulai berjualan. Terima kasih buat semua yang sudah membantu Pak Ajat. Betul. Ya. Terakhir Pak Ajat coba lihat ke kamera bilang gini Pak Ajat. Mudah kan membuatnya? Mudah kan membuatnya. Yeay. Mudah kan membuatnya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pak Ajat. Hidup bagai pesawat terbang pergi membawa mimpi. Sekuat tenaga dengan kebosanan terus melaju terbang. Jangan matikan caranya, tapi bagaimana dengan Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih bintang tamu kita, terima kasih Mimi, terima kasih ya. Mas Sultan Jorgi, terima kasih banyak. Terima kasih Sadayana semua. Terima kasih Putri. Putri-putri lancar sampai lahiran ya. Pak Ajat sukses, pokoknya nanti kita Ajat. tungguin Pak Ajat udah punya rumah makan pempek. Amin. Pagi-pagi Ambiar, geger. Geger.